Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Mr. Yudi. Jumpa lagi dengan Mr. Yudi. Kali ini akan menerangkan yaitu question words mengenai when, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kapan. When artinya kapan, menanyakan waktu. Jadi when itu digunakan untuk menanyakan waktu atau time. Perlu saya sampaikan, teman-teman, adik-adik, langsung menuju ke example. Berkali-kali Mr. Yudi mengatakan kalau kita hafal 4 tenses saja dan ditambah dengan auxiliary, itu akan sangat mudah sekali untuk membedakan mengenai keterangan waktu yang disampaikan para penanya kepada kita. Harapannya kalau ada pertanyaan yang berkenaan dengan when, secara spontan kita bisa menjawab. Contoh, when do you go to school? Sekali lagi, when do you go to school? Dalam pikiran kita selalu ingat kalau ada do, ada does, itu jelas simple present tense. Nah, keterangan waktu simple present tense apa? Kita langsung ingat ke sana. Jawabannya adalah I go to school every day. I go to school every day. Ini sudah pasti. Tidak boleh I go to school tomorrow. I go to school yesterday. I go to school now. Itu menyalahi keterangan waktu yang kemarin sepakat sudah saya terangkan ciri-ciri keterangan waktu dalam bentuk simple present tense. Good. Ada pertanyaan lagi, when does she go to school? Kapan dia, perempuan, pergi ke sekolah? Ingat, ada does, berarti nanti ada she atau he. Jawabannya ada she goes. Kenapa kok di sini she goes? Karena simple present tense, subjek beban SIS, objek komplement. Kebetulan ketemu subjek she, maka ini tambah S atau IS. She goes to school every morning. Every morning. Baik, mudah bukan? Kalau kita menghafal, saya kira sangat-sangat mudah. Good, next, contoh selanjutnya. When are you studying English? Ada to be, SMA, ada verb ing. Kita selalu ingat konsep ini, oh berarti ini present continuous tense. Sekali lagi, kita secara spontan kedudukan tenses yang dipakai apa itu kita tahu, hingga mudah kita menjawab. Jawabannya, I am studying English now. I am studying English right now. I am studying English today. Tidak boleh I am studying English yesterday atau mungkin tomorrow. Menyalahi aturan dalam penggunaan keterangan waktu. Bisa dipahami teman-teman? Good. Kita lanjutkan, ada when did you go to school? Ada did.
Oh, berarti simple past tense. Ada go, bentuk kedua daripada go adalah went. Jadi jawabannya adalah I went to school yesterday. Kenapa kok di sini yesterday? Karena lampau. Kejadiannya lampau. Taunya lampau dari mana? Karena kita sudah tahu di sini did. Berarti kalau di sini did, yaitu ada question word, kemudian did, itu jelas ciri-ciri simple past tense. Paham? Good. Lanjut. Sini ini ada kata when will you. When will you go to Kediri? Kapan kamu akan pergi ke Kediri? Ada kata will. Berarti tensesnya adalah simple future tense. Jawabannya gampang. I will go to Kediri tomorrow. Saya akan pergi ke Kediri besok. Remember, I jawabannya you jawabannya I. Konsep ini jangan dilupakan dan terus kita pakai dalam percakapan sehari-hari memakai bahasa Inggris. Good. Next. Ada when can we practice English? Kapan kita dapat berlatih bahasa Inggris? Ingat di sini ada kata can, berarti kita tensesnya dalam bentuk modal present. We can practice English every time. We can practice English every time. Bisa now. It's okay. Kalau di sini pakai could, we could practice English yesterday. Sekali lagi, penguasaan 4 tenses ditambah 1 model auxiliary akan menentukan kita bisa dan tidaknya berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, teman-teman. Ini yang memakai when. Kita lanjut dengan yang number 3. Kita memakai where. Where artinya di mana, menanyakan tempat atau place atau location. Apalagi ada where, di mana, menanyakan tempat atau location atau place. Good. Example. Where do you? Nah, ini ada where do you spontan. Oh, ini simple present tense. Where do you study English every day? Artinya di mana kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Jelas bukan? Simple present tense. Jadi langsung jawabannya adalah I study English everywhere. Di mana-mana. Di mana-mana memakai bahasa Inggris every day, setiap hari. Ada subjek, verb 1, objek, komplement. Lagi ada subjek, verb 1, objek, komplement. Good. Next, where are you reading some novels today? Berarti ini jelas kalau ada to be, ada verb ing, berarti itu present continuous tense. Di mana kamu sedang membaca beberapa novel hari ini? Nah, jawabannya adalah I am reading some novels in the library today. Lagi, I am reading
some novels in the library today. Saya sedang membaca beberapa novel di perpustakaan hari ini. Present continuous tense. Good. Next. Where did you? Oh, di sini ada did. Di sini you. Jawabannya pasti I. Where did you buy? Buy bentuk pertama. Karena di sini ada did, maka wajib bentuk pertama. A book yesterday. Di mana kamu membeli sebuah buku kemarin? I bought. Buy, bought. Bought. Sell, sold. Example. Jadi kalau di sini ada buy, bentuk kedua dari buy adalah bought. I bought a book in the bookstore yesterday. Saya membeli sebuah buku di toko buku kemarin. Seperti ini. Good, next. Ada where will you. Oh, simple future, langsung kita tanggap tenses yang dipakai itu apa. Where will you play football next week? Di mana kamu bermain sepak bola minggu akan datang? Jawabannya adalah simple. I will play football in the field next week. Saya akan bermain sepak bola di lapangan next week, minggu akan datang. Jadi ini simple future. Ada kata will, juga ada keterangan waktunya adalah next week. Next. Where must you study English every day? Di mana kamu harus belajar bahasa Inggris setiap hari? I must study English in it's easy every day. It's easy itu singkatan daripada Hikmah English Channel. Sekali lagi Hikmah English Channel yang dibuat oleh Mr. Yudi. So, jadi teman-teman, adik-adik semuanya yang saya banggakan, perlu saya seringkali mengingatkan, kuasai 4 tenses tambah 1 model auxiliary. Tidak ada alasan kita tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Itu sudah saya jamin kita bisa berbicara bahasa Inggris dengan mudahnya dan lancarnya kalau kita betul-betul 4 tenses sama 1 model auxiliary betul-betul dihafalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah we can speak English easily. Maybe that's all yang dapat Mr. Yudi sajikan kali ini. Tentunya harapan Mr. Yudi, gunakanlah bahasa Inggris itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita betul-betul menginginkan kita bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik. Makasih, dukung dengan tombol like, kemudian subscribe, tentunya komentar dari teman-teman yang kami tunggu-tunggu. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.